Baik, selamat siang dan Assalamualaikum Bu Wahyu, Pak Rizal. Selamat siang Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wahyu sudah siap diuji? Insya Allah sudah Pak. Baik. Nah, saya Ibu Wahyu ke RPP mana sih yang konsep kebutuhan dan kelangkaannya? Iya, iya Pak. Baik, ya. Saya mau ke RPP dulu ya, sebelum saya masuk ke materi lainnya. Nah, Ibu Wahyu. Ya. Sudah mulai ya? Ya, baru saja selamat siang Pak Rizal. Siang, katanya jam 1. Iya. Belum jam 1. Iya lah. Pak Edi yang buru-buru Pak. Cepat. Mas tiga orang, Pak Rizal lagi berapa orang kah? Saya kan tidak banyak. Tidak, kan 4 hari ini tuh. Tidak tahu. 4 kah? Ya, kalau sudah ada yang melapor saya, kalau tidak. Saya baru 3 dengan ini. Kita sama-sama ini baru 3. Kalau supaya kita cepat selesai. Terlanjut Pak Rizal ya? Jangan dulu. Sudah rekam ya? Sudah rekam belum? Sudah. Sudah Pak, baru saja. Sudah saya rekam. Ya silakan. Ya. Bu Wahyu, di RPP yang saya lihat di materi konsep kebutuhan dan kelangkaan ya. Iya Pak. Nah, untuk pertama saya ingin meminta ke Ibu coba memberikan saya informasi dari indikator yang Ibu buat ini. Oh iya. Tentang indikator dari yang bersifat host gimana saja ini Bu? Iya. Untuk materi pokok tentang konsep kebutuhan dan kelangkaan. Indikator itu saya bacakan dulu Bapak, mohon izin menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor mempengaruhi kebutuhan manusia dan membedakan kebutuhan dan keinginan. Jadi menurut saya sebenarnya yang bersifat HUTS itu tidak selalu dalam bentuk soal yang sulit seperti itu, tidak Pak. Cuma mungkin di indikator menjelaskan, tetapi pada kenyataannya mungkin nanti pada pembelajarannya itu siswa ada unsur menganalisis seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi kalau menjelaskan memang mungkin itu baru termasuk C2 seperti itu ya Pak, kalau menurut KKO-nya, tetapi dalam tindak lanjutnya, maksudnya dalam pembelajaran lebih lanjut, itu nanti kaitannya siswa sampai ke menganalisis sesuai dengan materi yang ada, seperti itu. Oke, dari ini kan kemudian ada bahan aja Ibu siapkan untuk indikator ini kan? Iya Pak. Jadi saya ingin melihat Bu di pembelajarannya, di materi pembelajarannya. Di materi pembelajarannya. Oh ya, saya tampilkan untuk PPT-nya seperti itu Pak. Di langkah-langkah langsung Bu ya, di langkah-langkah ya. Oh ya. Sebentar. Tampilannya nanti sebentar. Oh ya. Saya lihat dulu di langkah-langkah. Oh, baik Pak Edi. Pertamanya ingin mencoba meminta Ibu mempraktekkan ke saya begitu ya. Iya Pak. Terhadap materi yang kegiatan inti 2. Ya, kegiatan inti 2. Ya. Jadi untuk kegiatan inti, jadi yang pertama itu guru meminta peserta didik untuk mengamati video dan gambar. Jadi saya tampilkan gambar yang kaitannya dengan materi, dalam hal ini kebutuhan dan kelangkaan seperti itu Pak. Misalnya gambarnya tentang
orang ngantri beli gas, ataupun untuk saat ini berkaitan dengan pandemi itu orang membeli masker seperti itu. Jadi saya tampilkan gambar seperti itu, kemudian saya mengajukan pertanyaan, bagaimana anak-anak menurut gambar tersebut, apa yang ada dalam pikiran kalian, bagaimana menurut pendapat kalian, seperti itu. Kemudian nanti setiap peserta didik akan menginterpretasikan atau menjelaskan dari apa yang mereka lihat. Seperti itu. Seperti itu Bapak, mungkin gambarannya untuk kegiatan intinya. Oke, nah langsung ke bisa ditampilkan Bu ya. Ditampilkan. Apa media dari ini dari kegiatan inti 1, kedua. Oh, medianya ya Pak. Ya. Ya. Oke. Bisa di-share di sana aja. Baik. Kemarin Ibu di kelas 2 ya, di kelompok 2. Di kelompok 2 Bapak. Baik. Ya. Ya, ini tentang tadi permasalahannya, kemudian Nampak sama saya belum? masuk. Ya. Ya, oke. Ini kompetensi dasar, tujuan. Tadi yang intinya ya Pak. Jadi seperti ini. Saya tampilkan gambar. Mungkin saya bisa slideshow Bapak. Jadi, nah, seperti ini. Jadi, saya tampilkan lewat PowerPoint, misalnya perhatikan, anak-anak perhatikan gambar berikut. Saya tampilkan muncul gambar 1, gambar 2, seperti itu. Kemudian nanti anak-anak mengartikan, menurut pendapat mereka, apa yang dimaksud dengan gambar itu. Misalnya yang pertama itu bensin habis atau premium habis. Jadi itu adalah sumber kelangkaan. Kemudian gambar 3, gambar 4 misalnya, gambar 5. Nah, kemudian nanti akan saya ajukan pertanyaan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Seperti itu, Pak. Coba Ibu membuatkan satu pertanyaan buat saya. Oh iya. Pak saya dan Pak Rizal siswa begitu ya. Oh iya. Yang kategorinya adalah HOTS dari gambar ini, dari penjelasan materi ini. Ya, dari gambar berikut ini, apa yang ada di pikiran anak-anak berkaitan dengan keadaan saat ini yang sedang pandemi? Gitu. Itu Pak. Itu mungkin kaitannya dengan gambar yang kedua dan 245. Seperti itu. Bisa satu pertanyaan lagi? Oh ya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang cara untuk mengatasi dari permasalahan kelangkaan ini? Oke, baik, Bu. Oke. Kembali ke pada konteks ya. Saya lepas RPP sekarang. Iya. Saya stop share dulu. Ya. Stop share dulu. Ya. Boleh enggak Ibu tunjukkan tentang dalam bahan ajar Ibu yang terkait dengan advance material secara bermana? Untuk material yang secara permanen kaitannya dengan kebutuhan. Maaf, Bapak apa? Advance material secara bermana. Ya, jadi tentang kebutuhan, Pak. Jadi kelangkaan kebutuhan yang terjadi terutama pada saat ini, gitu. Nah itu kaitan yang saya ingin kontennya itu Bu terkait dengan bagaimana bisa memberikan dari tadi itu dari materi Ibu, kemudian ada gambar media apa semua tadi. Ya. Ini akan terkait langsung dengan aspek penyampaian materi yang diharapkan itu bisa menjadi bisa terbawa pada perilaku keseharian anak misalnya dalam pembelajaran. Seperti apa Ibu rangkaikan itu dalam penjelasan Ibu di materinya?
Ya, jadi tadi kan sudah saya tampilkan tentang gambar tentang suatu kelangkaan barang seperti itu, Pak. Jadi saya harapkan anak-anak itu bisa menggabungkan atau gimana ya, memperhatikan keadaan sekarang dengan gambar yang ada di situ. Jadi kalau misalnya saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, kemudian di situ ada gambar kelangkaan masker, kelangkaan tabung gas gitu. Jadi anak bisa berpikir bahwa oh ternyata kelangkaan itu terjadi karena misalnya kebutuhan kita tidak terpenuhi. Dalam artian kita membutuhkan sesuatu tetapi barang yang tersedia itu terbatas. Seperti itu, Bapak. Iya, iya. Cukup ya. Iya. Baik. Kenapa saya tidak terlalu detail di di RPP? Ibu saya sudah periksa dan saya tidak mempersoalkan banyak hal, tetapi saya ingin penerapannya itu lebih Ibu konsisten begitu terhadap apa yang Ibu susun gitu ya. Iya. Makanya di awal tadi saya sempat berkomentar soal penguasaan RPP sebagai bentuk rancangan dari apa yang Ibu susun terkait dengan apa yang akan Ibu laksanakan, dan itu menjadi panduan dalam pencapaian indikator pembelajaran Ibu. Baik, saya kira yang terakhir dari saya, ini yang lagi saya ingin konfirmasi ke Ibu ini. Iya. Di dalam setiap Ibu melaksanakan atau guru ya secara umum melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tentunya tadi ada langkah-langkah pembelajaran berdasarkan dari RPP Ibu tadi. Saya ingin menemukan seperti apa Ibu pembelajarannya. Mohon maaf, Bapak, suaranya kurang jelas. Memang saya terganggu memang ya. Iya. Ya, di setiap RPP itu kan ada tahap akhir, yaitu menutup Iya. pelajaran. Gitu ya. Saya ingin Ibu tampil sebagai seorang guru yang secara performance ya, menutup pelajaran Ibu, menyimpulkan materi dan seterusnya terkait dengan menutup dan pembelajaran. Didengar Bu ya? Iya. Halo? Ya, halo, Bapak. Ya, silakan. Iya. Kaitannya dengan penutup. Jadi di bagian inti siswa itu sudah mengerjakan LKPD itu ibaratnya ya. Kemudian setelah mengerjakan itu, mari anak-anak bisa kita bahas untuk pertemuan hari ini. Ada yang bisa membantu menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Kemudian ada Ibu sekarang melakukan itu. Ibu melakukan dari proses penutupan sampai selesai. Oh iya. Karena itu kata akhir dari ujian saya. Ya. Baiklah anak-anak, kalian nanti tadi sudah mengerjakan tentang LKPD yang setelah Ibu buat, sudah berkelompok dan sudah mengerjakan masing-masing kelompok, sudah berpresentasi juga. Silakan sekarang menyimpulkan tentang hal-hal apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, bagus. Kesimpulannya seperti itu. Jadi, pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa manusia itu selalu membutuhkan sesuatu. Jadi, kebutuhan adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi. Dan kelangkaan itu terjadi karena antara kebutuhan dengan barang yang tersedia itu tidak seimbang. Ya, baiklah anak-anak, untuk memperdalam materi sudah kita simpulkan. Silakan kalian mengerjakan untuk penugasan yang sudah Ibu sediakan dan bisa dikerjakan di rumah. Ya, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran pada saat ini. Kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Mungkin untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Untuk hari ini mengakhiri pertemuan, silakan salah satu memimpin doa. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk keluar dari room.
Selamat bertemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Seperti itu, Bapak. Mohon maaf, Bapak, belum di-mute. Ya. Mohon maaf, Bapak, belum dengar suaranya, belum di-mute. Oke, Ya. baik. Pak Rizal, saya pamit dulu dari ruangan ya. Saya tidak tahan ini, saya harus sedikit baring ya. Saya agak keringat gua habis Jumatan hampir terbanting lah. Pak Rizal, Oke. Ya. dilanjut aja dulu ya. Saya lihat sebentar Pak Rizal ya. Ya. Saya gemetaran nih. Silakan Pak Rizal. Ibu siapa Ibu? Namanya siapa Ibu? Ya, Wahyu Nugraheni, Pak. Oh, Ibu Wahyu. Ibu Wahyu di mana? Ya, gimana, Pak? Di mana lokasi? Oh, saya di Magelang, Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah. Iya. Oh. Di kota ya? Ini di kota. Iya. Ya. Ada beberapa hal yang mau diklarifikasi Ibu Wahyu ya. Yang pertama penguasaan materi bidang studi esensial. Iya. Kemudian penguasaan materi bidang studi advance material. Ya. Menyusun penguasaan materi pedagogiknya. Ya. Penguasaan materi berbasis HOT. Ya. Ya, tadi ada beberapa, saya kira Pak Edi tadi sudah menanyakan. Saya coba klarifikasi, Bu, terutama di penguasaan materi bidang studi esensial. Ini adalah materi dasar, kira-kira begitu. Di penguasaan materi bidang studi advance, ini ada pengembangan materi. Iya. Saya mau klarifikasi di anunya Ibu Ayu tentang kelangkaannya. Iya. Kebutuhan dan kelangkaannya. Iya, betul Bapak. Dan kelangkaan. Kira-kira apa yang menjadi pengembangan dari kebutuhan dan pengembangan yang Ibu kembangkan begitu? Dari mana sumbernya? Ya, dari materi kebutuhan dan kelangkaan itu yang saya kembangkan kan pada intinya bahwa kelangkaan itu adalah kebutuhan tetapi tidak bisa terpenuhi karena keadaan barang itu terbatas, seperti itu Pak. Kemudian pengembangannya saya kaitkan dengan keadaan saat ini. Dan saat ini terjadi COVID-19, jadi kebutuhan kelangkaan itu mungkin bisa dapat berupa kelangkaan hand sanitizer, kelangkaan masker, dan lain sebagainya. Kemudian nanti saya kaitkan lagi dengan macam-macam kebutuhan seperti itu, Pak. Jadi kenapa kebutuhan itu bisa langka, kemudian bahwa manusia itu membutuhkan banyak sekali kebutuhan, jadi nanti saya kaitkan materinya dengan macam-macam kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, seperti itu. Kemudian nanti saya kembangkan lagi dengan antara kebutuhan dan keinginan. Seperti itu, Bapak. Untuk nggak nyambung ini, nggak nyambung Ibu Wahyu ya. Ya. Jadi materi dasar ya itu materi esensial. Iya. Materi advance material itu materi pengembangan. Iya. Ini diharapkan dari materi dasar ini ada pengembangannya. Jadi kalau kita pegang buku paket gitu ya. Mungkin bukan hanya buku paket, karena yang kita mau ajak siswa ini adalah berpikir tingkat tinggi. Iya. Maka itu harus dikembangkan materinya. Yang saya mau itu, bagaimana Ibu Ayu mengembangkan materi, ya, yang dari materi dasar tadi ke materi yang pada akhirnya dia advance material. Ya, cara pengembangannya. Ya, mohon maaf Pak, gimana Pak? Ya, cara pengembangannya mungkin saya kaitkan dengan materi itu dengan keadaan yang terjadi saat ini, seperti itu Pak. Jadi misalnya kan materi dasarnya tentang kelangkaan kebutuhan, jadi terjadi saat ini, jadi siswa itu bisa berpikir lebih untuk
tentang pengertian kelangkaan, ataupun mereka bisa melihat secara langsung bagaimana kelangkaan itu terjadi, kemudian nanti pengembangannya untuk apa tindak lanjut dari cara pemenuhan kebutuhan kelangkaan seperti itu, Pak. Seperti itu, Bapak, mungkin. Sebenarnya ya boleh saja ya. Hanya di dalam kita mau bilang sebenarnya pengembangan keilmuan yang harus dimiliki oleh siswa supaya siswa itu dia berpikir tingkat tinggi. Jadi minimal sumber-sumbernya itu diperluas. Jadi kemudian jangan hanya terpaku di materi tentang kebutuhan, definisi kebutuhan. Bukan itu yang saya maksud, tapi materi itu diperluas. Misalnya, Ibu Wahyu bisa mengembangkan materi yang tadinya hanya definisi konsep itu, ke mungkin penelitian-penelitian tentang kebutuhan atau penelitian temuan-temuan yang terbaru. Itu yang saya maksud. Jadi ada pengembangan materi dari materi dasar itu dia berkembang. Itu yang saya tanyakan juga tadi sama Pak. Jadi bahasanya dia itu tidak akan dipakai, bukan persoalan mau dipakai dan tidak dipakai. Memang siswa itu harus diajak berpikir tingkat tinggi, jangan kira siswa itu tidak pintar. Mau diajak untuk meneliti ini model yang dibangun ini, yang dibangun adalah PBL dengan PJBL. Terfokus ke PJBL, itu siswa diharapkan untuk meneliti. Maka kehadiran hasil-hasil penelitian dalam materi itu sangat penting. Dengan membaca tadi hasil-hasil penelitian dengan sistematikanya, minimal dia sudah ada gambaran, kira-kira begitu. Pada saat dia buka jurnal, sumbernya kan hanya mengambil mungkin ini bagian-bagian tertentu dari penelitian. Nanti itu terkait lagi dengan anunya, terkait lagi dengan apa tadi itu TPK ya, TIPAK itu TP ACK-nya. Jadi pada saat Ibu Ayu itu menyuruh di dalam anunya itu bahwa ada di alamatnya di sini, maka siswa menuju ke situ. Oh gitu, iya Pak. Jadi dia membuka penelitian itu sendiri. Jadi pada saat ditugaskan untuk penelitian, ya, yang PJBL ya, PJBL, itu dia akan sedikit ada gambaran. Jadi dia tahu sendiri dari pengalamannya dia. Oh ternyata dari sini meneliti, oh sampai analisisnya, oh baru memberikan kesimpulan. Tapi materinya materi kelangkaan. Jadi ada berapa faktor yang bisa kita dapat. Sehingga siswa itu berpikir tingkat tinggi. Itulah yang dimaksud dengan berpikir tingkat tinggi. Jadi dari tadi itu ada saya mau sebentar. Itu yang di kelompok 1 itu dapat. Karena dari berpikir tingkat tinggi itu mulai dari persepsinya membuka, sebenarnya sudah harus berpikir tingkat tinggi. Sampai pada evaluasi dan tindak lanjutnya. Ada yang saya dengar tadi itu agak gatal saya dengar itu ada bahasanya tadi itu. Tapi nanti diklarifikasi lah. Saya tidak menyalahkan. Saya tidak pernah menyalahkan. Hanya saya mau klarifikasi. Yang kita mau ajak ini berpikir tingkat tinggi. Yang kita mau ajak siswa ini berpikir tingkat tinggi. Tidak main-main. Tadi ada saya dengar tentang bagaimana pendapatnya. Itu mengambil keputusan loh. Berarti sebaiknya bagaimana Bapak? Sebentar saya hanya klarifikasi, saya kan bertanya. Iya Pak. Ada enggak itu dari buletin apa, dari tulisannya siapa, atau dari mana sumber yang itu pada akhirnya siswa itu pada saat itu disampaikan ada linknya,
Ya, memang harus ada linknya untuk Iya, menuju ke apa tadi? TP ACK-nya kan? iya, Pada akhirnya siswa itu menggunakan internet untuk belajar pada akhirnya. iya, ya. TP Untuk ACK-nya dia akan didapat, teknologinya dia akan harus pakai. Tapi harus Ibu Ayu harus tunjukkan. Ada di sini alamatnya, baca ini. Ya. Tadi mau diajak berpikir tingkat tinggi, tapi Ibu Wayu bicara sendiri. Iya, oh berarti itu untuk alamat link dan lain sebagainya berarti harus dilengkap gitu seperti itu ya Pak. Ya, untuk yang di RPP mungkin ada sebagian yang sudah saya Harus tulis ada, sebenarnya. harus ada. Ya, karena Ya. kebingungan dia mau cari di mana. Iya. Itulah terpenuhinya TPACK-nya. Iya. Jadi bukan hanya pedagogiknya, tapi dengan teknologinya. Iya. Iya Bapak. Ya mungkin akan saya sampaikan. tidak paham ya, tapi saya mau klarifikasi kenapa sampai itu tidak ada begitu. Itu harus ada supaya kita ajak berpikir, betul berpikir tingkat tinggi dan dia temukan sendiri. Pada akhirnya disimpulkan sendiri bahwa ternyata model PJBL yang disuruh guru ini untuk meneliti, pada akhirnya menyimpan dan mempresentasikan semua itu, ternyata di penelitian yang saya baca ini begitu. Belum materinya ya, materinya yang sudah dikembangkan yang lain. Iya. Mungkin sudah berbeda dengan yang Ibu bawakan materinya. Kesimpulan dari penelitian terbaru di sana disimpulkan lain, karena ini ilmu berkembang terus. Kenapa kita harus pakai itu? Karena ilmu ini berkembang terus. Masa bukunya dari tahun 80-an dipakai terus? Iya, Pak. Itu maksudnya. Jadi ada kebaruan. Iya. Iya, Bapak. Terima kasih sekali. Iya. Ya. Kedua, materi pedagogik. Saya mau cross check ya. Pedagogik apa yang Ibu Ayu bayangkan tentang penguasaan materi pedagogik? Penguasaan materi pedagogik kaitannya dengan itu juga misalnya penguasaan ke siswa gitu Pak. Jadi kita bisa mengetahui karakter siswa bagaimana seperti itu. Dan juga mungkin setiap siswa satu dengan yang lainnya tentunya berbeda, maka kita bagaimana cara untuk menghadapinya atau mengatasinya seperti itu dalam pembelajaran. Kaitannya dengan di mana itu nampaknya di RPP? Ya. Di RPP di mana nampaknya? Di RPP untuk materi pedagogik saya tampilkan di tujuan pembelajaran, Bapak. Di tujuan pembelajaran itu ada. Saya belum buka itu tujuan pembelajaran. Nanti sebentar saya buka. Di tujuan pembelajaran ya. Iya. Sebentar kita lihat. Iya, jadi salah satunya adalah siswa itu bisa menjelaskan tentang tadi apa kebutuhan dan kelangkaan seperti itu, kemudian tentang analisisnya. Jadi mungkin kalau RPP saya itu pedagoginya masih tersirat Bapak, jadi tidak tertulis jelas seperti itu. Mungkin perlu pembenahan yang lebih banyak lagi juga Bapak. Jadi intinya ini ujian Ibu ya, ini ujian. Setangan kanan saya ini sudah di link penilaian. Iya. Jadi itu di link kursornya itu ada di link penilaian, tapi sebelahnya ada Zoom. Iya. Saya ingin tahu sebenarnya itu kan dia tentang pedagogik. Iya. Apa yang Ibu Wahyu pahami sebenarnya pedagogik yang dimaksud itu apa? Pedagogik itu yang dimaksud adalah yang mengandung misalnya kaitannya dengan peserta didik. Jadi kalau dalam tujuan pembelajaran mungkin untuk RPP yang paling baru itu yang 2016 itu saya juga pernah buka itu tentang itu Pak, istilahnya ABCD itu Pak. Jadi tentang advance siapa dari tujuan pembelajaran itu. Jadi siapanya di situ yang saya maksud adalah peserta didiknya. Kemudian tentang perilaku bagaimana setelah pembelajaran itu.
Jadi perilaku peserta didik akan bagaimana setelah terjadi pembelajaran itu. Kemudian tentang kondisi maupun tentang degree-nya, Pak. Enggak ada, itu hanya saya kedaraan. Saya mau minta itu sebenarnya. Ini harus diterapkan. Jadi ini diuji, ini harus diterapkan. Coba Ibu Ayu, Bu Wahyu ya. Ya. Ibu Wahyu mengajar dengan menerapkan konsep atau materi pedagogiknya. Ya. Misalnya untuk pendahuluan ya, Bapak. Misalnya Ya, untuk pendahuluan. Terserah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Bagaimana keadaan kalian? Apakah sehat? Ya, apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ya, silahkan dipimpin doa untuk hari ini. Ya, jadi mohon maaf Bapak, saya salah. Jadi untuk salah satu pedagogi untuk memimpin doa itu adalah salah satu penilaian bagi peserta didik. Itu termasuk seperti itu, Pak. Kemudian ya terima kasih sudah memimpin doa. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Ya, apakah kalian masih ingat untuk pelajaran yang lalu? Kemudian seperti tadi untuk intinya, jadi kita mengamati gambar seperti tadi. Kemudian peserta didik itu mengajukan pertanyaan ataupun menjawab tentang gambar yang saya tampilkan tadi, Pak. Dan kemudian selanjutnya saya sebagai guru itu memberikan tugas atau mungkin dalam bentuk LKPD kepada peserta didik untuk dikerjakan. Jadi intinya saya menggali potensi dari peserta didik tentang bagaimana pendapatnya ataupun yang lainnya. Sudah cukup. Ya. Jadi saya kira banyak hal ini pedagogi ya. Sebenarnya kalau Ibu Wahyu pahami, Wahyu, ya. Itu mulai dari pembukaan itu guru harus memahami yang dimaksud dengan pengetahuan pedagogi. Ya. Jadi salah satunya adalah tentang keterampilan dasar mengajar guru. Pengetahuan pedagogi itu bagaimana mengajar itu yang menyenangkan, kira-kira begitu. Iya. Dan bagaimana unsur-unsur dari pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan, mulai dari pembukaan. Ada saya dengar tadi pembukaannya. Masih ingat pelajaran yang lalu? Itu namanya apa? Itu namanya apa itu? Apa ya Pak? Itu mengingat kembali pelajaran yang lalu Pak. Jadi iya, apa namanya? Apersepsi. Dalam pedagogiknya apa namanya? Apersepsi Pak. Apersepsi. Persepsi. Iya. Apa bedanya dengan pretest? Ya beda Pak. Ini kan cuma sekedar mengingat Pak. Seperti itu. Enggak, bukan hanya sekedar mengingat. Iya. Itu ada filosofinya. Enggak sekedar mengingat. Iya. Jadi kalau persepsi nanti diperbaiki kalau. Iya Bapak. Itu persepsi itu memanggil, namanya itu nomenik, memanggil pengetahuan siswa yang sudah ada, memanggil kembali. Iya. Oke ya? Makanya ditanyakan materi yang lalu karena iya. Berpikir ya guru itu sudah di otaknya, sudah pernah ingat, sudah pernah dengar. Jadi yang kita harapkanlah bisa dia menjelaskan atau menganalisis atau menyebutkan atau membedakan karena siswa itu sudah mendengar, sudah pernah disampaikan. Apersepsi materi yang sebentar kita akan sampaikan. Kita uji dulu. Siapa yang sudah pernah membaca? Beda ya? Iya, beda Bapak. Jadi persepsi itu bisa dua, bisa memanggil kembali atau menanyakan kembali pelajaran yang sudah pernah disampaikan, iya. atau menanyakan tentang kesehariannya siswa.
yang berkaitan dengan materi. Iya, Pak. Yang kita harapkan siswa itu sudah ada otak di dalam otaknya itu pengetahuannya. Kenapa ditanyakan kesehariannya? Ya karena pasti dia jawab. Pasti dia tahu. Kenapa tanyakan pelajaran yang lalu? Karena kita sudah pernah sampaikan. Bedanya dengan persepsi, itu tes awal namanya. Belum masuk materi awal. Betul kan? Sudah ya? Sudah dibedakan ya? Pastinya setiap RPP itu di persepsi atau di pretest itu ada soalnya. Jangan tiba masa guru tiba akal. Apa yang mau ditanyakan? Tiba-tiba bertanya. Iya. Oke. Kemudian penguasaan materi berbasis HOTS. Ini selalu saya di apa? Jadi HOTS ini saya antar dulu sebelum saya tanya. Materi HOTS ini adalah materi yang berbasis masalah, kira-kira begitu. Ada kasus ya, ada kasus yang kasus itu bisa diselesaikan di dalam kelas dengan model PBL, bisa diselesaikan di lapangan berupa proyek. Atau selesai itu nanti dia turun lapangan, dia cari di lapangan. PJBL namanya ya. Iya, Bapak. Oke. Saya tadi agak sedikit bahwa HOTS itu tidak mesti harus di indikator. Lalu di mana? Ya, di pelaksanaan pembelajaran ya, Bapak. Loh. Kenapa bisa begitu? Iya, Pak. Ya mungkin dalam indikator hanya saya tulis menjelaskan seperti itu. Tapi nanti dalam inti pembelajarannya kita kan bisa melihat atau menampilkan kasus-kasus yang berkaitan dengan materi seperti itu. Jadi itu secara tidak langsung peserta didik itu kan akan menganalisis, akan berpikir secara itu lebih. Waktunya kita sampai jam berapa ya? 13.50 ya? Iya, Bapak. Oke, 13.50 ya. Oke. Ya. Bagaimana mungkin itu indikator itu adalah patron? Indikator itu yang kita ramu dari kompetensi dasar. Iya. Pada akhirnya kita melahirkan tujuan pembelajaran. Oke. Nah, patron ini akan diikuti oleh langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatannya itu, kenapa itu langkah-langkahnya seperti itu? Karena kenapa kita melangkah cepat? Karena kita mau capai berapa unit, begitu kira-kira. Maka kita pakai ukuran. Indikator itu adalah ukuran. Iya. Saya sampai di sana 3 jam. Maka saya melangkah, saya ukur bahwa saya akan sampai 3 jam. Bagaimanapun mungkin saya belum tidak menentukan ukuran, kemudian saya jalan cepat kayak orang yang kesurupan. Iya, Pak. Karena ada target, maka saya jalan. Kira-kira contoh konkretnya itu ya. Iya. Oleh karena itu tidak masuk akal, menurut saya persoalkan. Tidak ada target, kita dapat tujuan. Iya. Tidak ada targetnya kita mau evaluasi siswa tinggi-tinggi. HOTS namanya. Iya. Kita mau mengajar sampai di Amerika. Targetnya kita hanya mampu untuk menjelaskan pengertian. Apa pentingnya? Ya. Jadi mohon izin bertanya, Bapak. Berarti kalau dalam ini bertanya, saya tidak mau bertanya. Saya tidak salahkan. Ya. Saya tidak menyalahkan. Saya hanya tanya. Iya. Nanti tanya di kelompok 1 lah. Iya. Bisa diskusi. Nanti. Iya, baik, Bapak. Jadi kita tanya kelompok 1 karena di sana Pak Igo yang saya orang kedua juga. Iya. Saya orang kedua juga yang saya lakukan itu indikatornya tidak ada HOTS-nya. Ya. Berarti untuk indikator saya yang tadi yang
ada menganalisis itu sudah belum masuk pada HOTS ya Pak? Yang menganalisis faktor-faktor. Analisis masuk di C berapa ya analisis? 4 ya? Analisis C4 Pak. C4. Dia menganalisis apa? Ini menganalisis tentang faktor-faktor penyebab kelangkaan kebutuhan seperti itu. Tadi dalam indikator saya ada tertulis seperti itu. Kasusnya apa? Ya, ya tentang Ada kelangkaan kasusnya. kebutuhan itu. Kasusnya tentang apa? Ya, Kan diharapkan itu dengan adanya kasus, dia menyelesaikan itu kasus, siswa itu pada akhirnya dia bisa menganalisis tadi. iya Pak. Nanti di langkah kegiatan intinya itu ada enggak kasusnya? Tadi ada ya? Ada Ada. tadi kasusnya? Masker Iya. tadi ya? Iya. Ya. Ya, tapi harus ada di indikatornya. Iya. Sebenarnya ya, tapi itulah itu saya di kelompok 1 itu tidak hanya satu indikator untuk HOTS-nya. Iya. Kan saya paksa. Tapi kita mau capai siswa itu berpikir hanya satu kasus, hanya satu indikator yang kita mau ukur bahwa ini sudah berpikir tingkat tinggi. Kenapa tidak juga salah sih, tapi yang kita mau capai ini kan berpikir tingkat tinggi sampai siswa itu pada akhirnya dia mengambil keputusan. Dan Ibu Wahyu harus pahami bahwa mengambil keputusan itu siswa itu berlaku sebagai pemimpin. Iya Bapak. Kalau yang kita harapkan sebagai pemimpin, maka tidak cukup hanya satu indikator. Karena itu pemimpin. Yang mengambil keputusan itu pemimpin loh itu. Pada akhirnya. Mulai dari perencanaan, coba lihat langkah-langkahnya. Dia merencanakan, dia meneliti, pada akhirnya mengambil kebijakan. Nah, tapi itu saya tidak pernah menyalahkan ya, saya tidak menyalahkan. Iya Pak. Nanti dilihatannya. Kemudian tentang ABCD tadi. Iya. Pelajaran. Lagi-lagi kita tidak menyalahkan itu. Tetapi dimanapun, itu tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD. Melalui apa? Sehingga itulah patron kita dalam kegiatan ini. Oh, ini dicapai melalui diskusi. Nanti sebentar saya bentuk kelompok dong. Iya. Kalau tidak jelas, melalui apa? Ya. Kalau menurut RPP saya itu kelompok, Pak. Ya. Hah? Menurut RPP saya itu kan ada kegiatan kelompok seperti itu, Pak. Iya, tapi tidak jelas di tujuannya. Iya. Menurut saya tidak jelas tujuan. Iya. Oke. Sebenarnya saya tidak terlalu akan panjang lebar untuk itu. Iya, Pak. Tapi bahwa Pak Edi juga sudah klarifikasi, saya juga sudah dengar. Mulai dari tujuan sampai di TPACK-nya masih perlu ya. Karena saya lihat kalau RPP-nya ini sudah ada, WhatsApp ini sudah ada TPACK-nya ya, WhatsApp. So, kalau evaluasinya lewat apa? Evaluasinya lewat Google Form, Bapak. Kebetulan kalau pembelajaran daring itu seperti itu lewat Google Form. Oh iya, pembelajaran daring. Oke. Tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya, evaluasinya itu jadi bukan evaluasi, tindak lanjut. Iya. Soalnya ya. Bawahnya untuk tindak lanjutnya bahwa diharapkan itu siswa bisa mengerti tentang materi itu, kemudian nanti ada. Di mana tindak lanjutnya? Gimana Pak? Di mana tindak lanjutnya itu di mana? Tindak lanjutnya untuk di. Tidak ada. Iya, jadi rencana tindak lanjutnya mungkin dari hasil penilaian itu mungkin ada pengayaan, ada remedial seperti itu Pak. Itu tindak lanjut ya? Iya, Pak. Pengayaan tindak lanjut?
Iya. Apa sih konsepnya tindak lanjut? Apa Iya. tujuannya tindak lanjut itu? Apa tujuannya? Tindak lanjut itu jadi apa yang kita sampaikan itu bisa dipahami, bisa dimanfaatkan, kemudian nanti pengukurannya dengan evaluasi itu, Pak. Kalau misalnya belum tercapai, ya berarti ada semacam remedial ataupun pengayaan seperti itu. Nggak ada evaluasinya ini ya? Ada, Bapak? Evaluasinya ada ya? Ada terlampir untuk evaluasinya memang tidak satu set ini saya bisa untuk filenya, Pak. Ya? Instrumen evaluasi itu. Instrumennya tidak di sini ya? Tidak di RPP? Ada, saya kirim ke Bapak. Maksudnya tidak satu paket ini? Iya, kan itu ada 5, ada RPP bahan ajar, kemudian instrumen evaluasi, ada media, seperti itu, Pak. Jadi instrumen penilaian. Ya. Instrumen penilaian pembelajaran. Ini ya? Ini bukan kewirausahaan ini ya? Bukan, Pak. Daerah A memiliki sumber daya alam melimpah, tentang masyarakat di daerah tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Bukan ini ya? Bukan, Pak. Yang satunya? Iya. Ada 2 kan? Iya. Setiap orang memiliki perbedaan. Salah satunya dalam hal konsumsi makanan. Ini. Bukan kegiatan ekonomi. Yang konsep kebutuhan, Pak. Jadi yang daerah A memiliki sumber daya alam melimpah, akan tetapi masyarakat di daerah tersebut tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Yang itu, Pak. Iya, itu saya baca dari pertama tadi itu yang Oh salah. iya. Maaf, Pak. Jadi kurang. Ini dikerjakan lewat mana ini? Wahyu tidak ada ini perintahnya. Itu kan kebetulan waktu itu saya buat RPP daring, jadi dikerjakan lewat Google Form, Pak. Jadi di Google Form nanti saya buat linknya. Harus ada linknya, Google Form-nya harus ada. Oh gitu. Berarti perlu dicantumkan linknya juga ya, Pak, di RPP. Perlu dicantumkan linknya. Oh iya ya. Iya. Oke, saya kira itu cukup ya, Ibu. Nanti lihat ulang. Ada beberapa catatan saya kira tadi. Iya. Ya, nanti Ya. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Wahyu ya. Iya. Jadi ini sudah bisa ini ya. Ini direkam ya, Bu Wahyu? Iya, Pak. Direkam ya? Iya. Berarti saya hentikan rekamannya dulu, Pak. Boleh. Ya.